Suatu ketika sudah mengumpulkan dengan istrinya uang untuk melaksanakan ibadah haji, dia setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian berjalan ya sebelum ke rumahnya, kemudian dia melihat seorang perempuan janda yang dia lagi membakar himar. Kemudian Abdullah bin Adham mengatakan kepada perempuan tersebut, "Hai, itu gak boleh, itu haram. Itu adalah himar itu tidak boleh dimakan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Insyaallah kita akan mengambil hikmah dari hikmahnya haji. Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, merekalah orang-orang pilihan Allah. Merekalah yang dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika dikatakan kita bertalbiyah, kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu adalah apa? Pempenuhan panggilan. Yang maknanya adalah ana muqimun ala ta'atik. Ya, aku benar-benar memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang dilaksanakan karena panggilan. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji kecuali orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ya seseorang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya habada ya. Ya habada itu adalah suatu pujian bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Makanya ada sedikit hikmah yang akan kita bawa sebelum kita nanti ke tanggal 7 daripada Dzulhijjah, yang mana di sana nanti awal kita akan melaksanakan yaitu apa? Daripada nusukul haji, yaitu dinamakan ibadah untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti insya Allah kita akan menerangkannya. Dan sekarang kita akan memberikan suatu cerita, suatu hikmah, suatu kisah yang mengisahkan tentang bagaimana spirit atau suatu semangat kita untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Yaitu ada diceritakan dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ibadah haji adalah kisahnya daripada Abdullah bin Adham. Abdullah bin Adham itu adalah seorang yang soleh, yang selalu beribadah, yang memimpikan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Suatu ketika Abdullah bin Adham sudah penuh dengan zad. Zad itu adalah bekal untuk melaksanakan ibadah daripada haji. Tetapi bagaimana? Suatu ketika sudah mengumpulkan dengan istrinya uang untuk melaksanakan ibadah haji, dia setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian berjalan ya sebelum ke rumahnya, kemudian dia melihat seorang perempuan janda yang dia lagi membakar himar. Kemudian Abdullah bin Adham mengatakan kepada perempuan tersebut, "Hai, itu gak boleh, itu haram. Itu adalah himar itu tidak boleh dimakan." Itu perempuan tidak menggubrisnya ya. Malah perempuan itu balik ke rumahnya. Ketika balik ke rumahnya, Abdullah bin Adham mengikutinya. Ternyata bagaimana? Itu adalah seorang janda yang anaknya itu banyak ya. Yang mana anak-anaknya sudah kelaparan, sudah berapa hari tidak makan. Itu bagaimana? Setelah itu Abdullah bin Adham ya kemudian bermusyawarah dengan istrinya. Bermusyawarah untuk bagaimana? Untuk memberikan segala persiapan, biaya untuk haji diberikan kepada janda tersebut. Itu bagaimana?
Akhirnya istrinya adalah istri yang solehah. Istrinya menerima apa yang diucapkan atau dilontarkan oleh Abdullah bin Adham. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia berikan semua uang daripada untuk haji tersebut kepada janda tersebut. Akhirnya Abdullah bin Adham tidak bisa melaksanakan daripada ibadah haji. Ya, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena semua daripada harta yang akan dibawa untuk haji itu diberikan kepada janda yang anaknya kelaparan, yang banyak sekali membutuhkan daripada uang. Tapi subhanallah, ya, dia berikan kepada janda tersebut dan Abdullah bin Adham tidak berangkat untuk melaksanakan haji. Subhanallah, ya. Itulah seorang yang soleh, seorang yang benar-benar nyata wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu dalam pertolongan seorang hamba ketika hambanya memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka bagaimana ketika Abdullah bin Adham tidak bisa melaksanakan daripada ibadah haji di sana di Mekah, Allah gantikan dengan seorang malaikat yang menyerupai daripada Abdullah bin Adham, yang bagaimana diceritakan dalam kitabnya bahwa ketika itu di Arafah, ketika wukuf di Arafah, yaitu bahwa semua orang berdoa. Semua orang yang berdoa. Tetapi bagaimana dengan doanya Abdullah bin Adham itu tertolong daripada semua ahli Arafah. Subhanallah. Suatu pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang benar-benar mengutamakan daripada menolong kepada sesama saudara muslimnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam pertolongan seorang hamba yang lain ketika hamba tersebut yaitu selalu menolong kepada saudara muslim yang lainnya. Itulah yang diberikan hikmah dari seorang yang soleh, daripada Abdullah bin Adham yang rela untuk memberikan hartanya sampai-sampai dia sesuatu yang dia cita-citakan, yang dia ingin sekali melaksanakan daripada haji, tetapi bagaimana ketika dia dalam hatinya tergores ingin menolong daripada sesama muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala wakilkan malaikat untuk melaksanakan ibadah haji daripada Abdullah bin Adham. Maka itu adalah suatu ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu man qada hajatil muslim, barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, ya, itu apa? Khairum min i'tikaf bi masjidi hada. Masjid hada itu masjid Madinah, ya. Asro sanawat, gitu. Yaitu 10 tahun. Ya, lebih baik daripada i'tikaf di masjidnya Rasulullah. Jadi apabila kita mampu untuk memberikan suatu pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap bahwa ibadah haji adalah ibadah yang tidak akan merasakan kenikmatannya kecuali orang yang sudah melaksanakannya. Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, segala sesuatu yang dilaksanakan dalam ibadah haji, perasaan mereka lebih merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan daripada kenikmatan yang lainnya. Tetapi bagaimana? Tetapi seseorang yang soleh, yang selalu membantu kepada orang lain, itu Allah berikan sesuatu yang lebih di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Makanya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala ada dalam pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut yaitu ada dalam pertolongan kepada sesama muslimnya. Insyaallah kita akan bercerita tentang masalah haji insyaallah pada tanggal 7 Dzulhijjah. Insyaallah pada tanggal 7 Dzulhijjah kita akan benar-benar membahas tentang bagaimana daripada perjalanan haji itu sebagaimana. Nah, nanti insya Allah kita akan berbicara masalah haji pada tanggal Dzulhijjah. Insya Allah biidznillah. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah beberapa kali melaksanakan haji,
ya kita akan menggambarkan bagaimana ya ibadah haji tersebut mulai daripada ihramnya, kemudian yaitu dinamakan dengan tawaf kudumnya, kemudian melaksanakan daripada wukuf di Arafahnya, kemudian setelah wukuf di Arafah mabit Muzdalifahnya, kemudian Rami Jumratul Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i daripada tawaf ifadah, kemudian kita tanggal hari-hari daripada tasriknya, tanggal 11, 12, 13-nya kita tibisat nafar awal atau nafar saninya. Kita pada waktu malamnya mabit di Mina dan waktu siangnya Rami Jumratus Salas. Semuanya itu kita akan terangkan insya Allah pada tanggal 7 daripada Dzulhijjah. Sekarang kita ambil ibrah daripada Abdullah bin Adham yang dia rela untuk memberikan daripada semua bekal hajinya untuk mendorong sesama muslimnya. Itulah seseorang yang soleh, seseorang yang benar-benar dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada tanggal 7 Dzulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.